Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini semuanya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang tiba kepada beliau. Insyaallah kita akan sama-sama kembali membahas atau mempelajari adab dan akhlak Islam. Adab dan akhlak Islam. Nah, adab dan akhlak Islam, tujuannya apa kita mempelajari adab? Tidak lain adalah agar kita menjadi seorang muslim yang beradab Islam, menjadi muslim yang beradab dan berakhlak Islam. Nah, dan kajian adab atau akhlak ini sangat jarang ya disampaikan, jarang sekali. Apalagi yang maksudnya apa? Mengkhatamkan kitab khusus adab, jarang. Nah, padahal ini perkara yang penting. Akhlak atau adab merupakan perkara yang penting. Nah, bahkan Nabi bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan al-mu'min yaumal qiyamati min khusnil hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebaikan kelak dari kiamat min khulqil hasan, yaitu apa? Pada akhlak yang baik. Nah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang mukmin berusaha untuk melakukan amalan yang terbaik. Orang mukmin harus apa? Nah, berusaha untuk melakukan amalan yang terbaik agar kelak ketika amal kebaikan ditimbang di hari kiamat menjadi berat itu timbangan kebaikannya. Karena kita pun sadar bahwasanya namanya usia kita terbatas, sehingga kemampuan kita untuk beramal sholih juga terbatas. Kondisi badan semakin hari semakin tua, maka semakin lemah, maka ya kondisi untuk maksimal ibadah pun semakin menurun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, mengarahkan kita untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia merupakan amal ibadah yang sangat berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Maka kita belajar betul-betul niatnya apa? Ingin memperbaiki adab, ingin memperbaiki akhlak. Bagaimana mungkin orang itu akan bisa merubah akhlaknya, bisa merubah adabnya kalau nggak belajar? Dari mana dia bisa? Dari mana? Maka adab akhlaknya akan begitu terus. Kalau nggak belajar, tidak akan bisa merubah terus. Maka ini pentingnya apa? Belajar. Yang awalnya tidak tahu adab akhlak, ya biasa, wajar. Salah itu biasa, anak Adam. Ketika tahu sudah, dia apa? Mengamalkan ilmu tersebut.
Karena di antara tujuan kita mengkaji ilmu, mengkaji kitab, mempelajari agama untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Nah, sehingga menjadi orang muslim yang beradab, berakhlak. Dan juga perlu adanya murajaah. Apa murajaah? Al-i'adah, mengulang pelajaran. Apa faedahnya murajaah? Agar ilmu itu melekat sehingga kita bisa mengamalkannya. Jangan sampai kemarin kita pelajari adab, misalnya adab komunikasi lewat telepon, itu langsung diamalkan biar nggak hilang ilmu itu, biar nggak hilang. Nah, maka kita murojaah dulu berkaitan masalah adab-adab komunikasi lewat telepon. Kita tanya melalui huruf abjad saja, A, B, C sampai D saja. Hanya 4 pertanyaan, maka huruf A, B, C dan D. Huruf A itu siapa namanya, kita tunjuk nanti. B itu siapa, C siapa, D itu siapa ya. Nah, pertanyaan yang pertama untuk nama yang ujungnya itu awalnya ya A. A itu biasanya Awaludin. Ya. Biasanya Awaludin yang pertama. Ada orangnya? Mana? Di bawah lemari. Gak apa-apa ya, Ustaz, anak tahu. Yang penting huruf abjad. Gak nampak orangnya tapi huruf abjadnya ada kan, A Awaludin. Pertanyaannya, sebutkan 2 saja adab berkomunikasi melalui telepon. 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kita buat ada 9 ya, ada 9. Cuman 2 saja. Yang pertama, Wih. memperhatikan nomor dan penyebab, jangan sampai salah sambung. Nah, yang pertama adalah cek dulu nomornya, jangan sampai apa? Salah sambung. Yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk menelpon. memilih waktu yang tepat untuk telepon kapan? Ya, tidak saat tengah malam gitu. Iya, lain jam sholat, betul. Sahih betul jawabannya. Ya. Dan yang kedua untuk B, nama yang dimulai huruf B, Bang Kusno. Ada Bang Kusno. B juga kan? Nah, itu ada, kan? Sebutkan adab di antara adab 1 aja, adab-adab komunikasi lewat telepon, 1 saja. Hah? Belum kenal berarti? Ini telepon berarti tidak kenal ya? Ya, nah, kalau belum kenal baru apa? Memperkenalkan diri dulu kalau belum kenal. Nah, yang kedua apa? 2 aja lah, tambah lagi 1. Sahih, mengucapkan salam. Yang nelpon mengucapkan salam. Jangan nunggu dulu. Yang telepon mengucapkan salam. C, sekarang yang C. Untuk pertanyaan yang C, Cak Deri. Nah. Ayo, pertanyaan yang ketiga ya. Nah, boleh tidak merekam ya atau menyadap pembicaraan orang lain? Rinciannya apa coba? Kalau yang berkepentingan atau berwenang boleh. Nah, yang berwenang boleh. Terus? Kalau orang biasa-biasa itu boleh. Tak boleh ya. Apa hukumnya? Hukumnya haram ya, nggak boleh. Betul, rincian betul di rincian. Yang terakhir hukumnya apa? Haram. Nggak boleh kita sadap orang, mendengarkan aja nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nah, yang D, Dodi mana? Denny. Denny ada? Kalau nggak ada, Deri lagi. Denny ada? Dani? Deri ya, D kan masih D berarti. Ya, masih antum. Sebutkan adab yang ke-9. Nah, telepon lewat berkomunikasi lewat telepon. Nah, ada 9. Ada 9 apa? Ya, ada 8. Tapi ada lebih kan? Ada 9. Dari catatan. Ya, sahih ya. Nah,
Lanjut sekarang ya. Perhatikan berikutnya. Adab-adab berkunjung. Berkunjung sama bertamu lain ya. Kita berkunjung dahulu, kita bahas. Bertamu nanti ada bab khusus bertamu. Nah, berkunjung ya. Adab-adab berkunjung. Berkunjung secara ikhlas syar'i namanya apa? Disebut apa? Ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah. Nah, maka ziarah atau mengunjungi itu sangat dianjurkan. Ziarah atau mengunjungi sangat dianjurkan. Mengunjungi siapa? Saudara, teman, kerabat, orang sholih. Ya. Ini merupakan apa? Amalan yang dianjurkan, berkunjung. Alhamdulillah di daerah kita ini Pontianak, Kalimantan Barat, ya ini masih ada, orang masih sering berkunjung. Berkunjung banyak, ya biasa lakukan. Mungkin daerah lain hampir nggak ada mungkin berkunjung. Nah, padahal ini merupakan syiar agama kita, agama Islam. Nah, dan memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah orang yang berkunjung akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di buku nggak ada catat ya. Keutamaan berkunjung yang pertama adalah, atau di antaranya, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan sebuah hadis sahih rawahu Muslim. Anna rajulan, Nabi bersabda, anna rajulan zara akhan lahu. Anna rajulan zara akhan lahu. Ada seorang laki-laki yang berziarah atau mengunjungi saudaranya. Fi qaryah al-ukhra, di desa atau kampung yang lain. Berkunjung ke kampung lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk duduk mengawasi dia di jalan. Ya. Allah memerintahkan malaikat apa? Mengawasi orang itu, ya. Artinya malaikat tunggu duluan di jalanan, lihat orang itu lewat, nanti pasti lewat. Allah urus malaikat. Wahai malaikat, ada orang itu mau ziarah kemana? Ke saudaranya. Antum cegat nanti ya, wahai malaikat. Nah, falamma ata alaihi, Nabi bersabda, ketika orang itu sampai betul-betul di jalan, dia berjalan dan sampai di jalan tersebut, ya, malaikat bertanya, qala aina turidu? Kemana kamu hendak ya pergi? Dia jawab, qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Orang itu jawab, saya akan menjenguk saudaraku ya yang berada di desa lain. Qala, malaikat kembali bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tazuruha? Ya, hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha? Engkau itu berkunjung ke saudaramu ke qaryah, ke desa yang lain, apakah ada ya? Apakah ada nikmat yang menguntungkan untukmu? Maksudnya engkau itu ziarah ke temanmu ke sana tujuannya apa? Apakah ada kenikmatan yang engkau kejar? Perkara dunia misalnya atau harta? Ya, dia jawab, nah, qala la, tidak. Aku bukan mencari kenikmatan tersebut, bukan. Ya, inni ahbabtuhu fillah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku itu mengunjungi saudaraku itu karena cinta kepada Allah. Maka di sini teman-teman semuanya ada faedah. Nah, malaikat itu menanyai dalam bentuk apa? Bentuk surahnya surah manusia, bukan bentuknya malaikat. Kalau untuk malaikat kamu ditanya, nggak tahu makhluk apa ini kan, nggak kenal, ya kan bisa takut gitu kan. Tapi ini bentuknya surahnya surah manusia, itu malaikat bertanya. Kemudian faedah yang kedua adalah ketika berkunjung ke temannya, ke saudaranya, maka tujuannya bukan karena dunia, bukan karena dunia,
Misal orang soli ke ustadz misalnya, apa tujuannya? Meminta nasihat. Meminta apa? Nasihat. Atau bertanya tentang ilmu. Atau kita berkunjung pun juga apa tujuannya? Mempererat hubungan persaudaraan. Mempererat apa? Ukhuwah. Harus ada seperti itu tujuannya, bukan karena dunia. Bukan saya mau ke sana. Kenapa? Ke rumah Anda aja lah. Ngapain ke sana? Ada anggur. Dapat anggur misalnya. Atau apalagi yang lain niatnya, ke rumah Anda aja. Kakaknya cantik misalnya. Lebih nggak boleh lagi. Ya, tapi betul niatnya apa? Karena Allah. Dia tanya, oleh malaikat tanya, mana kamu? Ke saudaraku. Karena apa? Dia jawab apa? Karena aku mencintai dia karena Allah. Aku cinta dia karena Allah. Qal in fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kemudian malaikat akhirnya berkata ya, sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah yang Allah utus ya untukmu dan memberitahukan kepadamu bahwa Allah akan senantiasa mencintaimu dalam urusan ini. Ini apa faidah? Juga ada faidah lain juga ada apa? Faidah saling cinta mencintai karena Allah pun akan mencintainya. Bayangkan kalau Allah cintai kita ya. Udah cinta ridha. Ya cinta ridha, Allah akan ampunkan semua dosa. Kita minta Allah akan beri. Berkata Imam Nawawi, fihi fadlul mahabbati fillah. Ini adalah ada dari hadis ini, naam mengandung keutamaan saling mencintai karena Allah. Wa annaha sababun li hubbillahi wa fadlihi. Dan itu merupakan sebab mendapatkan cinta dari Allah. Wa fadlihi di ziarah as-shalihin, dan keutamaan berziarah mengunjungi siapa orang-orang salih. Nah, kemudian keutamaan yang diantaranya yang berikutnya berkunjung itu keutamaan berkunjung dimasukkan ke surga. Subhanallah ya. Berkunjung aja. Berkunjung walaupun sebentar. Ya, datang ke depan minimal datang sebentar aja. Enggak apa-apa, sebentar. Jangan sampai tangga depan rumah malah nggak kenal. Ya. Ke teman-teman juga berkunjung. Nah, kemudian antum apa barometernya? Dapatkan surga. Sudah. Disebutkan sebagai sahih ya. Rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi subhanahu wa ta'ala, nadahu munadin." Siapa yang menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya seagama karena Allah, maka sang penyeru di langit akan menyerukan, bi anna tibta wa taba mamsyaka. Kamu adalah baik dan jalanmu penuh kebaikan, serta kamu menduduki suatu tempat fil jannah, di surga. Nah, besar pahalanya ya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ziyaratu laha fawaidu fama hadzal ajr azim. Saling mengunjungi itu memiliki banyak faidah, di samping juga banyaknya pahala yang besar. Berkunjung itu banyak faidahnya, banyak. Ingat apa tujuan dia berkunjung? Karena Allah, bukan berkunjung untuk ghibah ria. Ini malah nggak boleh. Saya mau ke pasangan aja lah, ibu-ibu ngumpul ngapain? Biar bisa ngerumpi. Nggak boleh, haram hukumnya. Tapi ingat karena Allah, lillah, ya. Kemudian kata Syekh fahiyya ta'alluful qulub. Dengan ziarah kubur akan mempererat apa? Ikatan hati. Hati akan dekat. Hati apa akan dekat? Ya, ziarah. Awalnya kita jauh kurang akrab, sering ketemu kan jadi dekat. Nah, mungkin Pak Woto jarang ketemu kan, sekali ketemu bahkan durian jadi akrab kan. Nah,
Ya. Kemudian wa tajma'un nas. Kata Sulaiman berikutnya adalah juga mempersatukan manusia. Wa tadhkurun nasi, kemudian juga mengingatkan orang yang lupa. Juga apa faedah lain adalah mengingatkan orang yang lupa. Barangkali dia lupa tentang suatu perkara apa. Wa tanbihul ghafil. Wa ta'limul jahil. Kemudian mengingatkan orang yang lupa dan menggugah orang yang lalai, serta memberikan pengajaran kepada orang yang jahil. Dan masih banyak lain faedah berkunjung, banyak sekali faedah-faedahnya. Mempererat hubungan silaturahim, kekeluargaan. Kemudian apa tadi? Mempererat ikatan hati, menyatukan manusia. Kemudian apa? Bisa mengingatkan orang yang lupa atau lalai. Nah, sehingga saling berkunjung kepada saudara, kepada teman, tetangga, orang solih merupakan perbuatan yang mulia karena banyak keutamaannya. Akan tapi apa? Diperlukan apa? Diperhatikan apanya? Adabnya. Jangan mentah-mentah berkunjung berkunjung dapat surga. Tiap hari berkunjung. Sarapan kunjung dulu, makan siang berkunjung lagi, makan berkunjung lagi. Ada apa? Adab-adabnya. Berkunjung lama sekali, nggak pulang-pulang juga ada adabnya. Mau kerja mau apa nggak ngerti dia. Nah ya, yang pertama diperhatikan ya. Kembali ke buku. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Idza 'adal muslimu akhahu aw zarahu." Apabila seorang muslim menjenguk saudaranya atau menziarahinya, qala Allah lahu, Allah berfirman kepadanya, tibta wa taba mamsyak, engkau telah baik dan jalanmu juga baik, wa tabawwa'ta fil jannati manzilan, dan tempatmu di mana? Di surga. Yang kedua, hendaklah berkunjung itu dilakukan di luar 3 waktu yang dilarang untuk berkunjung. Ya, hendaklah berkunjung itu dilakukan di luar 3 waktu yang dilarang. 3 waktu yang terlarang untuk berkunjung. Ini terdapat dalam ayat tentang masalah ini. Ayat. Nah, surah apa itu? An-Nur ayat 58. Bisa dibuka ya di mushafnya. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulm walladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di isya'i salasu awratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dakum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Sudah dibuka mushafnya? Kalau enggak ya dengar aja enggak. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebagian, kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama 3 waktu yang terlarang untuk berkunjung. Ada 3. Yang pertama, perhatikan, sebelum sholat subuh. Lihat ayatnya itu. Sebelum sholat subuh itu tidak boleh berkunjung. Antum ketawa. Di sini orang subuh itu tidur semua ya kan? Banyak kan?
Kalau di pondok Yaman dulu saya enggak, sudah bangun semua kita. Sebelum adat dah bangun semuanya. Nah, ya, kenapa kok nggak boleh khusus subuh? Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama adanya dalil, betul, ada Al-Quran. Yang kedua, nah itu persiapan mau sholat subuh. Orang antum berkunjung, nah belum mandi juga belum. Nah yang kedua adalah waktu larang yang kedua adalah waktu tidur siang, yaitu kapan? Bukan di sini tadi. Saat kamu menanggalkan pakaianmu untuk istirahat siang hari. Sebelum zuhur. Sebelum kapan? Sebelum zuhur. Itu menjelang waktu tidur siang. Di kita sebelum zuhur. Waktu qailulah, orang tidur siang untuk bangun malam qiyamul lail. Itu sebelum zuhur. Nah, kalau di kita kapan Pak tidurnya? Habis zuhur ya. Habis zuhur makan biasanya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga setelah sholat isya juga waktu terlarang untuk berkunjung. Kenapa nggak boleh pada isya? Sahih, biasanya itu istirahat bersama siapa? Keluarganya. Ya waktu orang santai-santai istirahat tuh ketok pintunya. Tak 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 tak. Pak Ustadz. Orang istirahat ya. Nah, sebagaimana penjelasan ya Syekh Fuad Al-Aziz menjelaskan wa ziyaratu fi ahad hadhil awqat salasah la syakka annaha taqrahu ala ahli bait. Dan berkunjung pada 3 waktu ini tidak dilakukan lagi bahwasanya apa? Membuat orang yang punya rumah apa? Merasa enggak tenang, merasa terganggu, ya, dan kurang nyaman. Nah, kecuali ya ini perhatikan, kecuali tuan rumah minta datang, beda lagi, atau diundang. Ya, saya undang antum ya makan pagi. Kapan? Sebelum subuh. Boleh. Itu sahur, betul sahur. Ya, diundang nggak ada masalah. Kapan aja dia boleh datang. Nah, ya, berkata Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah An-Nur ini, kata Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut mencakup perihal izin antara sesama kerabat untuk saling menemui kerabatnya pada waktu-waktu yang terlarang. Kita bahas ya waktu terlarang tersebut. Nah, berikutnya poin yang ketiga, duduk di mana tuan rumah mempersilahkannya untuk duduk. Anda berkunjung, silahkan masuk duduk sini. Enggak, sini aja, di dekat pintu aja. Itu enggak beradab. Itu enggak beradab. Makanya teman berkunjung ke rumah, duduk sini, enggak mau dia di situ. Enggak tegur. Kenapa? Belum tahu ilmunya. Saya tahu ilmunya, jewer. Ya kan? Silahkan masuk, duduk sebelah sini. Ya harus nurut. Namanya juga kita tamu kan? Nurut. Nah, dan jika tuan rumah belum mempersilahkannya untuk duduk di tempat tertentu, maka hendaklah yang bertamu itu melihat kepada kebiasaan tuan rumah dan adatnya, maka dia tidak boleh melampaui batasannya. Misal tuan rumah tidak mempersilahkan duduk, silakan, hanya gitu aja, masuk aja, tapi enggak ngomong duduk enggak. Tapi kita lihat kebiasaan adat. Oh ya, ada kursi, berarti di mana? Di kursi yang biasa duduk. Paham? Dan adat kebiasaan masyarakat. Paham di sini ya? Ada kursi ya, berarti tempat duduk di kursi itu. Nah, kemudian ini ada poin keempat langsung. Soal dah mau isya. Orang yang berkunjung itu tidak boleh mengimami tuan rumah. Orang yang berkunjung tidak boleh mengimami tuan rumah.
Misalnya waktu berkunjung hujan. Waktu sholat isya masuk atau waktu sholat asar masuk misalnya. Maka orang berkunjung tidak boleh menjadi tamu kecuali, ada kecuali lagi. Tuan rumah apa? Mempersilahkan. Kecuali mempersilahkan. Nah, ya. Ini ada hadisnya. Nah, dan juga berikutnya adalah tidak boleh duduk di atas tempat istirahatnya kecuali dengan apa? Izinnya. Berdasarkan hadis sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud anhu, Nabi bersabda, "Ya umul qaum aqrahum li kitabillah." Orang yang mengimami kaum, orang yang paling aqra membaca kitabullah. Apa aqra itu? Apa makna aqra? Yang paling menguasai bacaan. Selain dia itu betul sifat hurufnya, betul makhraj hurufnya, juga tahu maknanya. Zaman dulu namanya al-hafidh itu bukan hanya sekedar hafal aja, bukan. Al-Hafidh Ibnu Hajar misalnya. Antum kira hanya hafal Quran saja? Lah, dia faham hadis, faham ilmu agama, dia faham tafsir. Luar biasa kan? Dia nggak mudah, gelar hafidh itu nggak mudah. Sekarang mudah aja hafidh. Ya kan? Maka harus aqra li kitabillah, orang yang paham tentang kitabullah. Kemudian fa in kanu fil qiraati sawa, jika ada dua imam misalnya sama-sama kemampuan aqra'nya sama-sama menguasai Al-Qur'an, fa'alamuhum bis sunnah atau fa'dum bis sunnah, maka pilihlah di antara dua itu yang paling paham sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika keduanya itu sudah sama-sama aqra, sama-sama paham sunnah. Ya. Sunnah apa ini? Berkaitan masalah fikih salat. Itu. Kenapa kok fikih salat diutamakan? Karena kalau saat lupa, saat batal, dia tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, dia batal, misalnya kan tinggal pergi aja. Mau siapa jadi imam nih? Rukuk didiam, ditinggal pergi. Ah, gimana ya? Bubar. Bahaya. Ya. Atau lupa diingatkan, dia bingung nanti. Bingung gimana, dia nggak bisa ambil sikap. Nah, maka dihulukan yang sunnah. Kemudian fa in kanu fi sunnati sawa, jika sama-sama dalam paham apa? Sunnah. Faqdumuhum hijrah, maka dahulukan yang bagaimana? Yang duluan hijrah. Artinya duluan di tempat itu. Ya, duluan hijrah siapa? Satu komplek misalnya, siapa duluan tempat tinggal di situ? Paham di sini ya? Nah, kemudian fa in kanu fil hijrati sawa faqduhum silman. Jika sama-sama hijrahnya juga sama, barengan, maka apa? Dahulukan yang tua, baru usia. Usia itu nomor belakangan. Paham urutannya tadi ya? Kemudian wala ya'umman ar-rajulu war-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala taqrimatihi illa bi'izni. Dan janganlah seorang mengimami seorang di daerah wewenangnya. Dan jangan duduk di rumah seorang pada takrimah, pada tempat khusus tuan rumah, kecuali telah mendapatkan izinnya. Nah, ini catatan. Jadi yang menjadi imam siapa tadi? Tuan rumah, kecuali berikan izin. Poin kedua adalah tidak boleh duduk di tempat istirahatnya kecuali mendapatkan izin. Apakah ada tempat khusus istirahat atau tempat khusus bagi tuan rumah? Ada. Ya, contohnya apa? Tempat tidur, kan istirahat. Tidak semua orang tempat tidurnya di mana? Di dalam kamar. Kemudian di mana lagi tempat khusus bagi tuan rumah itu? Tempat santai misalnya
bukan tempat duduk tamu, tapi tempat duduk untuk nyantai, ayunan misalnya. Itu bukan untuk tamu, tapi untuk tuan rumah sendiri. Atau mau pakai, kita izin dulu, jangan sembarangan duduknya langsung main-main, roboh ganti. Ya kan? Kadang ada kursi khusus. Tuan rumah itu punya kursi khusus yang dia suka. Misalnya ada kursi apa yang apa? Kursi yang bisa gitulah, goyang, atau kursinya agak lebar, ada permadaninya, mungkin dia gimana gitu kan. Itu enggak diduduki. Punya tuan rumah. Kecuali diizinkan, silakan duduk di situ. Ya kan? Paham ya? Tidak boleh juga duduk di atas motor. Misalnya tuan rumahnya ada motor, pakai situ aja lah, duduk di atas motornya. Enggak boleh. Ingat lihat kebiasaan ya. Waktu udah habis, terakhir, enggak apa-apa. Pak Imam terakhir ya, satu lagi. Poin yang keenam, hendaklah menyedikitkan kunjungan. Ingat, tidak sering, jarang-jarang saja. Ya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, zur ghibban tasdad hubban. Berkunjunglah jarang-jarang, ya. Niscaya kamu akan bertambah cinta. Ya. Jarang-jarang kunjung, jarang-jarang, jangan sering. Ya, nah. Cukup insyaallah. Poin ke-6, ketika berkunjung tidak boleh lama-lama, tidak boleh terlalu lama. Poin ke-6, catat aja ya. Ketika berkunjung tidak boleh terlalu lama, nggak boleh lama-lama. Situ sudah menguap pun masih nggak boleh balik. Cukup insyaallah ya. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.